Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Perempat dari Padang hingga saat ini pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, yang pada pagi ini kembali kita coba melanjutkan episode pembicaraan kita seputar perintah merantau ya dalam budaya Minangkabau. Dan pada episode pagi ini kita lihat tentang etika merantau orang Minang itu sendiri ya, dalam topik etika merantau orang Minang ya. Dan tentunya kita masih bersama mama kita, Mak Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat di Nagari Kurai Bukit Tinggi dan juga seorang akademisi di UIN Pemunjal Padang ya. Baik, dan alhamdulillah beliau telah bersama kami di studio pagi ini. Dan Dun Sanak Pendengar seperti biasa, nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon 0751 812414 dan 081166 09240. Sementara dialog ini untuk saat ini juga bisa Anda saksikan langsung melalui live streaming Perempat RRI Padang. Dan setelah live streaming nanti, setelah acara ini berakhir, Anda juga masih bisa tonton recordingnya ataupun videonya di channel YouTube Perempat RRI Padang dalam kearifan lokal Sumatera Barat ya. Baik, Dun Sanak, kami sapa dulu kehadiran narasumber kita, Mak Tuanku Mangkudun bersama kami di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Iya. Oke, baik. Sehat, Mak ya? Alhamdulillah, kalau sudah masuk surau ini sehat. Langsung terasa perubahan badan, Mak ya. Baik, Mak. Pagi ini seperti yang saya antarkan tadi, kita akan melanjutkan nih, Mak, perbincangan yang menarik sekali nih. Ya, ini terbukti juga dengan beberapa tanggapan sebelumnya ya, Mak ya, Iya, alhamdulillah. tentang merantau ini. Dan memang karena bicara merantau itu kan bicara tentang salah satu tradisi Minangkabau yang tidak bisa dipungkiri, Mak ya. Iya. Bahkan rantaunya orang bilang kalaulah seandainya di bulan itu ada manusia, mungkin lebih dulu buka dapur nasi di sana, Mak. Iya. Sampai sebegitunya ya. Baik, nah sebelumnya kita sudah bicara nih konsep-konsep dasar perantauan Minangkabau ya, dan juga apa perbekalan-perbekalan yang disiapkan oleh para tetua Minangkabau masa lalu untuk anak ponakan yang merantau. Nah sekarang sampailah ceritanya nih kalau ibarat rabab ini, Mak ya, mulai dari konsep kemudian juga persiapan dan sekarang sudah berjalan sampai di perantauan gitu ya, Mak. Kita coba lihat apa pula nih yang ada nilai-nilai kearifan yang diwariskan nenek moyang kita untuk para perantau nih yang sudah berada di perantauan. Nah, namun sebelumnya barangkali ada baiknya Mama jemput juga sedikit dengan review kita dari awal tentang konsep dan persiapan, terus kita sambung dengan etika ini, Mak. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Dan sanak pendengar RRI Perempat dimanapun berada, kita sudah 2 kali bertemu dalam perbincangan tentang perintah merantau bagi orang Minang. Jadi setelah kita gali, ternyata perintah merantau itu adalah sebuah ajaran yang sangat khas Minangkabau, bahwa anak laki-laki dan khususnya anak bujang laki-laki atau perempuan itu diperintahkan meninggalkan zona nyaman. Tidak boleh lama-lama dalam zona nyaman. 7 tahun di bawah pendidikan ibu di rumah, itu dia sudah diperintahkan merantau ke surau, rantau Seduik Dapua, untuk menambah pemahamannya tentang dunia yang berbeda, dunia yang luas. Kemudian di surau itu juga tidak boleh lama-lama. Kalau bisa hanya 7 tahun, jadi umur 14-15, seorang anak muda Minangkabau diperintahkan untuk melanjutkan perantauannya ke tempat yang lebih hakiki, masyarakat yang berbeda, tempat yang berbeda. Jadi haratau madang diulu babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah Paguno Balun adalah salah satu kato pusako yang diterapkan untuk seluruh bujang di Minangkabau.
walaupun bujang itu diartikan lebih banyak untuk laki-laki, tapi perempuan yang mampu untuk merantau juga diperintahkan. Nah, dan merantau itu kalau secara fisik tidak terjalankan, minimal merantau secara pikiran. Harus memperluas wawasan, mengenali budaya, bahasa, dan sistem sosial masyarakat yang lain. Itu kira-kira yang sudah kita bicarakan minggu lalu, dan mudah-mudahan hari ini kita lanjutkan bagaimana kalau sudah sampai di rantau. Begitu, Bung Adit. Iya, Mak. Baik, nah selamat mendengar, Anda sudah dengarkan barangkali untuk Anda yang tidak mengikuti episode sebelumnya, bahwa kita sudah bicara tentang konsep merantau, terus juga persen-persen merantau lainnya. Nah, saat ini, pagi ini kita akan mencoba melihat ini apa atau etika merantau orang Minang itu sendiri. Bagaimana dia seharusnya di perantauan dan apa ajaran-ajarannya. Nah, oke. Baik, kita mulai saja, Mak ya. Nah, Mak, di Minangkabau ini tentunya semuanya saya lihat ada semacam tuntunan-tuntunan ya, Mak ya. Ada semacam ketika ibarat kata orang tua juga, Mak, kata pusako ya. Artinya kalau disuruh bapak nyuruhnya gitu loh kan gitu. Iya. Nah, jadi ibaratnya karena disuruh merantau, tentu ini ada nih tuntunan-tuntunan. Nah, tuntunan-tuntunan ya, Mak ya. Bagaimana ketika dia sampai di perantauan itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya kita sudah lihat bahwa sebelum dia merantau, dia dibekali dengan pengetahuan, dengan agama, dan dengan bela diri, sile, ini ya, Mak ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana ketika dia sampai merantau? Apakah karena dia sudah punya sile, dia akan jadi rambaka gitu? Silakan kau jadi rambaka di pasar itu umpamanya gitu ya. Di pasar di tempat keramaian, atau silakan engkau jadi saudagar yang sembarangan karena modal umpamanya gitu ya, Mak ya. Atau ada tuntunan-tuntunan tertentu dari nenek moyang, silakan. Iya, selama di surau itu dibekali dengan berbagai petuah kato pusako, bahkan dari rumah tangga itu ibu sudah mengajarkan dengan kisah-kisah kaba yang berisi tuntunan. Nah, tuntunan itu bentuknya kato pusako. Nah, ketika dia sudah diperintahkan merantau, itu sebenarnya seluruh kato pusako itu harus dia pahami sebagai tuntunan hidup. Nah, ada yang khusus berbunyi untuk rantau, kita akan coba bahas mungkin agak 5-7 kato pusako hari ini yang memang dikhususkan untuk para perantau. Nah, yang pertama sekali itu diajarkan dan petuahnya sangat terkenal bahwa kalau anak kemenakan akan pergi merantau diingatkan, ingat nak lawi sati rantau batuah, pajalan parioro kaki, bakato pelero lidah. Nah, itu satu untayan kata yang menjelaskan kamu berangkatlah ke rantau itu, tapi ingat rantau itu sakti dan laut itu bertuah. Artinya ada tantangan, ancaman yang akan dihadapi di rantau itu, maka kamu harus waspada. Berjalan peliharalah kaki dan berkata pelihara lidahmu. Ini sebuah peringatan bahwa tidak boleh memperlihatkan kesombongan, kehebatan atau kemampuan diri di rantau itu, karena rantau itu punya rahasia-rahasia kehebatan yang mungkin belum bisa dipahami, belum terhadapi. Maka diingatkan laut sakti rantau bertuah, begitu Bung Adit. Itu yang paling pertama yang berbunyi rantau itu. Kemudian berdasarkan itu turunlah petuah yang kedua, mako dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, inilah ajaran agar perantau Minang itu, pemuda Minang, bujang Minang yang merantau itu melakukan adaptasi yang maksimal terhadap rantaunya. Adaptasi itu harus maksimal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan ini sudah dipakai oleh banyak suku bangsa lain, tapi itu khas Minangkabau, bahwa orang Minang itu harus beradaptasi dengan bahasa yang halus, ya. Sehingga kalau seorang perantau Minang itu sampai di Jawa, orang tidak akan tahu dia orang Minang kalau dia tidak ditanyakan. Kenapa?
dalam beberapa saat dia akan belajar bahasa di kampung itu, di negeri perantauannya itu, sehingga sangat terkenal lah di Indonesia ini, bahkan di dunia, banyak poliglot dari Minang. Poliglot itu orang yang menguasai banyak bahasa. Kenapa? Karena dia ingat perintah merantau yang kedua yang penting itu, bahwa dia harus beradaptasi secara maksimal. Mungkin kita ingat salah satu tokoh terbesar pendiri Indonesia ini, Haji Agus Salim, itu poliglot yang paling terkenal. Dia bisa berbahasa 17 bahasa di dunia. Bukan hanya bahasa di Indonesia saja, di dunia. Bahasa Prancis, Inggris, Belanda, bahasa Rusia. Sehingga ketika dia masuk dalam ruang diplomat bangsa asing itu, dia tidak gagap dan tidak kaku karena kemampuan beradaptasi. Nah, itulah dua perintah pertama untuk perantau, bahwa laut itu sakti, rantau itu bertuah, dan harus beradaptasi dengan keadaan yang penuh tantangan itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, juga untuk menghormati adat dan budaya di mana tempat kita merantau. Itu mungkin yang pertama yang mungkin kita bisa dalami, Bung Adit. Oke, baik. Jadi ada dua kata pusako nih menarik, Mak ya. Lautan Sati, Laut Sati, rantau Sati, batuah. Rantau batuah gitu ya, Mak ya. Kemudian di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Baik. Nah, ini sepertinya butuh penelaahan juga nih, Mak ya. Lautan Sati, rantau batuah. Kesannya ini lebih ke persoalan kedikjayaan, artinya seperti itulah ya, Mak ya. Iya. Kalau kita lihat di Lautan Sati, rantau Jadi batuah. jangan sampai menyombongkan diri bahwa ilmu silat saya sudah tinggi. Tidak. Itu pantangan. Tantangan ya, Mak ya. Nah, tapi kenapa sampai keluar ini kira-kira ini, Mak? Ini yang pertama mengisyaratkan tentang tidak boleh segitunya di rantau orang gitu, Mak. Iya, kesadaran bahwa kita memasuki wilayah yang berbeda, wilayah baru, itu ada penguasa-penguasanya yang harus dihormati. Maka ada perintah turunan dari itu, tentang Laut Sati Rantau Batuah itu, pai tampak mukut, pulang tampak punggung. Jadi memasuki wilayah baru, seorang tamu di kampung, di komplek, di perumahan, atau di rantau manapun, dia harus melaporkan dirinya sebagai tamu di sana. Jadi pai tampak muku, pulang tampak punggung itu melapor atau memperkenalkan diri secara baik, saya akan menjadi warga di sini. Kira-kira begitu. Nah, dengan demikian dia mendapat perlindungan dari tempat dia menempati yang baru itu. Nah, dalam perintah merantau itu tidak boleh seorang Minang itu mendirikan kampung Minang di rantau. Jadi orang mungkin heran, orang Minang perantau tapi tidak ada kampung Minang dimanapun di dunia ini. Yang ada kampung Cina, ada kampung Jawa, ada kampung Kaliang atau kampung India itu. Tapi orang Minang merantau dimanapun tidak mau eksklusif, tidak mau memperlihatkan mereka itu satu kelompok yang berbeda dengan yang lain. Jadi menyuruh hilang-hilang istilahnya, dia beradaptasi dan membaur dengan masyarakat tempat dia tinggal. Di mana-mana ada kampung Cino, kampungnya Cina, ada kampung Arab, ada kampung Jawa, tapi tidak akan bertemu kampung Minang atau kampung Padang. Selagi orang Minang sadar dengan perintah menyuruh hilang-hilang, Laut Sati Rantau Batuah, mereka tidak akan mau mendirikan kampung Minang yang eksklusif. Mereka akan membaur. Sejalan dengan itu, dengan kemampuan beradaptasi bahasa tadi, Bung Adit. Adaptasi bahasa itu ada istilahnya juga. Orang Minang itu hanya 1-2 hari di rantau itu yang logatnya membingungkan orang, tapi hari ketiga dia akan hilang menjadi orang di sana.
1-2 hari boleh dia dijual, tapi hari ketiga dia akan menjual orang. Kira-kira begitu. Itu anekdotnya Mbak ya. 1-2 hari dia sama tamu, 3 dan seterusnya dia udah rumah gitu ya Mbak. Iya, iya. Baik, baik, luar biasa. Baik, Dusun Padanga, kembali kami sampaikan ke Anda, bagi Anda yang ingin bergabung ya di perbincangan ini, Anda bisa masuk melalui 0751 812 414 ataupun melalui 0811 6609 240. Bicara kita menarik pagi ini di sana, dan saya yakin di antara pasti banyak perantau deh ya, apalagi yang ada di Padang nih rata-rata perantau nih. Iya, saya ada penelitian Bung Adit, Ya. meneliti tentang logat daerah Nah. kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi Minangkabau itu punya lebih 300 logat daerah. Ada logat Pariaman, ada logat Payakumbuh, ada logat Batu Sangkar, logat Lintau, logat pesisir. Itu berbeda itu Bung Adit. Tapi ketika mereka sudah jadi mahasiswa, itu logatnya hilang. Baru semester 2 dia sudah menjadi orang Padang, bahkan sekarang agak berkembang logat ala Jakarta ya. Iya, ala gaul gitu ya, Mas. Gaul. Hilang logat daerahnya. Tapi ketika dia kembali ke kampung, dia kembali dengan logat daerahnya. Saya coba saya suruh mereka berbicara logat daerahnya di kelas. Mereka tidak bisa lagi kalau di hadapan orang yang berbeda. Itu adaptasi alamiah orang Minang. Bukan maaf, saya potong. Bukan ini, Mak ya. Bukan maaf, selama ini juga yang menyentil itu sepertinya seakan-akan latah-latahan gitu ya. Sok-sokan gitu ya kan. Oh, mentang-mentang merantau baru belum sampai setahun udah lupa. Apakah bukan itu maksudnya? Bukan, itu naluri saja. Naluri orang Minang untuk beradaptasi itu tinggi. Jadi Kato Pusako itu lahir dari naluri sebenarnya. Naluri orang Minang untuk beradaptasi itu luar biasa. Nah, saya baru 1 bulan tinggal di Kuranji, saya bisa bahasa logat Kuranji. Ya, seperti itu kira-kira. Baik. Luar biasa. Saya juga punya pengalaman, Mak. Lucu juga. Ketika masih dari waktu mahasiswa nih, Mak ya. Masih dari kosannya sampai batas kota, itu masih bahasa Padang. Bahasa Minang standar gitu. Iya, betul. Begitu sampai di batas kota, kembali bahasa. Iya, itu pengalaman naik kendaraan umum juga begitu. Iya, betul. Keluar dari kota Padang, dia akan kembali ke logat daerahnya masing-masing. Jadi itu nilai adaptasi sebenarnya, Mak ya. Adaptasi dan itulah yang melahirkan Kato Pusako di Bumi Dipijak dan di situ langit dijunjung. Jadi Kato Pusako itu bukan dilahirkan dari pikiran para leluhur, tapi lahir dari kemampuan atau kebiasaan adaptasi orang Minang yang tinggi. Begitu Bung Adil. Begitu ya. Baik. Baik, dan sana Padanga, silakan. Tadi ada yang ingin bergabung sepertinya di line telepon kita di 0751 812 414. Kita coba terima, Mak ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Datu. Oh iya, silakan Bung El. Saya tertarik mendengar cerita Mbak Datu tadi yang motifnya merantau. Ingat Juli 83. Merantau ke daerah Sungai Naniang, Kecamatan Sudiki, Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota. Iya. Saya berada di sana sekitar 10 tahun. Oh, iya. Sehingga daerah Sirsolir itu Madatu. Senaniang. Bahasa di sana memang bahasa induknya bahasa daerah. Aja saja Madatu harus bahasa daerah. Iya. Dipakai bahasa Indonesia nongoroci dempu. Maetong dan Madatu kan. Ye 2 3 ompe. Dope lakiko. Marilah tagak sajonya Madatu. Dope kiko. Doke lakiko. Tu sabanta tibo tu Madatu. Ya. Jadi yang itu teringat saya masa lalu. Memang kalau mana bumi tidak di sana langit pertama Datu benar. Laut Tati Rantau Batuah memang benar Madatu. Saya rasakan sedih. Ya. Iya. Itu benar Madatu.
namun yang tertarik di sini Mbak Datuk, di bahasa yang indah dan bagus ini, bermula apakah di masa Datuk Perpatih Nan Sabatang atau sekarang aja? Tentu ada cerita dan sejarah. Oh gitu. Iya. Ingin ya, bagi generasi penerus harapan bangsa, ya kemana dia pergi, berpegang teguhlah dengan bahasa yang indah ini. Hingga selamat ya Mbak Datuk ya. Baik. Sekian Mbak Datuk Mauti, terima Yo. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bumel di Belimbing ya, tuanku. Saya mungkin gak apa saya ralatnya Mak ya, Mak tuanku Mengkudun gitu ya Mak ya. Orang menyapa saya Datuk. Ya. Iya. Datuk itu yang saya bina dalam kaum. Saya penasehatnya. penasehat Datuk. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mak ya. Nggak apa-apa. Oke. Tapi tepatnya beliau adalah tuanku Mangkudun. Nah, beliau di jajaran Pengulu ini, di jajaran apa nih ulama nih Mbak. Apa namanya Mbak? Iya, ulama penasehat. Iya, Pengulu, Manti, Balang, Malin, Malin ya. Malin Balang. Jadi beliau adalah Malin di jajaran Pengulu ya. Oke, baik. Kita langsung ke Bu Mel tadi Mak. Jadi menarik. Bu Mel sendiri mengakui ternyata rantau lautan Sati, rantau Batuah. Saya masih agak apa juga nih dengan kalimat ini. Laut Sati, Sepertinya rantau memang tegas-tegas sekali nih. Lautan Sati, rantau Batuah, hati-hati kau gitu ya. Iya. Kemudian di mana bijak di sini lagi jenjong nih masih adem-adem nih. Nah, Iya. tapi ini Bu Mel ngakui keduanya. Nah, pertanyaan menarik tadi itu kan kata-kata indah ini. Nah, ini Iya, kan iya. apa ya? Kapan lahirnya? Kapan lahirnya? Silakan, Mak. Iya, kita tidak bisa menelusuri sejarah karena Minangkabau tidak punya tahun-tahun sejarah. Tapi kita bisa menelusurinya dari Tambo atau dari Kaba. Ungkapan Laut Sati Rantau Batuah itu sudah ada dalam Kaba Tareh. Jadi Bung Adit, mungkin ada waktunya kita bicara tentang jenis kaba di Minangkabau. Kaba Tareh itu kaba inti di Minangkabau, ada 16 kaba. Ada dari kaba Ruhunjani, kaba Parpatiah, kaba Talago Indang, kaba Batanghari sampai kaba Cindua Mato dan kaba Agungan Tungga. Itu ada 16 kaba Tareh, kaba inti. Nah, dalam kaba Tareh itu sudah ada ungkapan-ungkapan tentang Laut Sati Rantau Batuah. Pajalan Palero Kaki, Bakato Palero Lidah. Itu perintah kepada tokoh-tokoh yang akan meninggalkan kampung. Itu ajaran dari para tetua yang akan melepas seseorang yang akan merantau. Bahkan Datuk Perpatihan Nan Sabatang sendiri pun ketika dia akan berangkat merantau mendapat petuah itu dari ibunya Indo Jalito. Nah, itu ada dalam Kaba Tareh. Artinya apa? Kaba-kaba yang tua di Minangkabau sudah mengungkapkan tuturan itu. Nah, apakah kaba ini yang mempengaruhi pikiran orang Minang atau memang sudah menjadi karakter orang Minang itu menyadari bahwa Laut Sati Rantau Batuah dan dia harus beradaptasi dengan kesaktian rantau itu dan kebertuahan laut yang akan diarunginya itu. Jadi dua-duanya bisa betul. Kaba itu yang menginspirasi masyarakat Minangkabau, hati-hati di rantau itu. Nah, lautnya sakti, rantaunya bertuah. Dan kalau di rantau itu di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Nah, berusahalah beradaptasi seperti cerita Bu Mel tadi, dia di Sungai Naniang. Sungai Naniang itu di Kecamatan Bukit Barisan, Bung Adit, di puncak bukit-bukit yang tinggi di daerah Suliki Gunung Omeh. Iya, Suliki Gunung Omeh. Itu daerah Mudia istilahnya di 50 kota. Itu logatnya khas itu, logat Mudia itu. Orang yang dari luar akan kesulitan kalau harus berbicara langsung dalam logat Mudia itu. Dia harus adaptasi dulu. Nah, di sanalah ditantang kemampuan seorang perantau untuk beradaptasi menggunakan bahasa itu. Apalagi kalau tidak salah Bu Mel ini guru ini, dia harus mengajar dan harus dalam bahasa daerah itu.
Ya seperti disampaikan tadi Mak ya, iya. dipanggil nggak bahasa Indonesia nggak maju dia Mak. Nggak menyahut Nggak menyahut ya, tapi Keiko ya. Keiko bahkan hitungan pun harus dalam logat daerah itu. Cie, duo, tigo, ompe. Ya. Kotonan ompe. Nah itu logat Mudia. Kemampuan beradaptasi itu mungkin diinspirasi oleh Kato Pusako yang tadi, tapi kemungkinan juga itu memang sudah karakter orang Minang untuk beradaptasi. Naluri yang Mbak bilang tadi. Naluri untuk beradaptasi, dan itu yang kemudian dituturkan oleh nenek moyang dalam kaba. Hampir seluruh kaba tarikh itu yang 16 kaba itu 4x4 itu ada kaba tarikh dahulu, ke tarikh kemudian ada tarikh runui gitu ya, empat kaba itu menuturkan tentang perantauan, dan ada perintah agar yang akan merantau itu untuk menjaga kemampuan adaptasinya dan menjaga agar tidak mengganggu kebertuahan Lawi Sati tadi, Lawi Sati rantau bertuah. Nah begitu Bung Adit. Ya, baik. Baik, dan selamat mendengar itu jawaban untuk pertanyaan Bu Mel tadi ya. Kita maraton aja ya. Kita nggak diburu-buru target ini nih Mbak ya. Ya, untuk Bu Mel tadi Bung Adit. Ya. Untuk Bu Mel tadi mungkin Bu Mel belum sempat mendengar petuah dari kaba itu, tapi dalam nalurinya sudah ada keinginan untuk beradaptasi itu. Itu naluri orang Minang. Ya. Saya mohon maaf ini menyampaikan untuk suku bangsa yang lain, naluri adaptasi itu ada yang tidak begitu dalam. Mereka merantau itu mencari yang sekaumnya dulu atau sesukunya dulu. Orang Minang tidak. Makin berat tantangan masuk satu suku, dia akan tertantang untuk segera beradaptasi dan masuk ke sana. Contoh banyak mahasiswa itu kos itu dia mencari kos penduduk asli. Cerita Agus Salim dengan host Cokroaminoto itu dalam waktu seminggu dia sudah bisa berbahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa yang sangat aristokrat itu. Nah, kemampuan berbahasa adaptasi itu contoh-contoh saja bahwa itu naluri barangkali orang Minang untuk adaptasi. Saya sepakat Mak ya, seperti emang naluri itu yang lebih dominan ya Mak ya. Iya. Jadi mungkin logikanya dari naluri kemudian keluarlah lewat kata pusako ya Mak ya. Yang dituangkan di kaba tadi Mak ya. Betul, Kenapa naluri ya karena memang orang-orang yang seperti yang bilang tadi, yang belum belum membaca kaba, dia belum mengetahui ada kata-kata pusako, tapi dia tindakannya sudah seperti dalam kata pusako dan kaba. Betul. Tapi memang naluri lebih dominan ya. Baik. Dan kemudian saya menarik juga nih Mbak, dua kata pusako ini. Lawi Sati rantau batuah, bajalan pelero kaki, bakato pelero lidah gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, kemudian bajalan di sini mungkin ya salah satunya merantau tadi Mbak ya. Betul. Nah, kemudian di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, saya melihat apakah ini mengindikasikan bahwa setiap wilayah, apakah di daerah kita sendiri, apakah daerah orang lain atau di perantauan itu, bahwa mereka punya sebuah kedaulatan. Kedaulatan teritorial juga kedaulatan budaya, kedaulatan psikologis juga, bahwa ini kampung kami, kan gitu ya. Jadi ketika orang lain masuk, ya dia pasti menghendaki, kampung manapun pasti menghendaki orang itu minimal ya jangan merusak yang sudah ada lah, kan gitu ya. Menghargai gitu ya, minimal menghargai apa yang sudah dicanangkan di daerah tersebut. Apakah itu maksudnya kira-kira Pak? Dalam tuturan Lawi Sati rantau batuah itu menyatakan juga di sana ada kekuasaan yang harus dihormati. Maka ada turunannya, pai tampak muko, pulang tampak pungguang. Kemudian ada yang lebih jelas lagi, tinggi kayu aro dilangkahi, rendah bilang-bilang disuruh ai. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan orang di rantau itu, kalau dia pantas dihormati, harus dihormati. Maka
kalau dalam bahasa Jawa itu sowan ya, menghadap kepada tokoh yang ada di negeri rantau itu sebuah kewajiban. Maka ada tuturan selanjutnya yang sudah menjadi petuah di negeri Melayu, bukan Minangkabau lagi. Ko anak pai kapasa, hiu Bali belanak Bali, ikan padang Bali dahulu. Ya. Ko anak pai marantau, pai bajalan, ibu cari dun sanak cari, induk samang cari dahulu. Nah, perintah mencari induk samang itu mencari orang yang berkuasa di rantau untuk dijadikan panutan. Jadi etika pertama kerantau itu bukan mencari orang sekampung, tapi mencari ibu baru, mencari dunsanak baru, dan mencari induk semang yang baru. Maka di sana ada perintah untuk tinggi bilang-bilang disuruhi, rendah bilang-bilang disuruhi, tinggi kayu aro dilangkahi. Artinya walaupun orang itu kecil dan pantas dihormati, hormati. Tapi karena dia hanya besar saja, tidak pantas diperlakukan sebagai orang besar, ya bisa dilangkahi. Nah, ini memang perlu keterampilan sosial atau kejelian melihat orang yang bisa dijadikan panutan di rantau. Perintah mencari induk semang bukan induk semang untuk berusaha saja. Induk semang itu bisa saja tempat kos yang baik, atau tempat bekerja yang tepat untuk keterampilan kita. Nah, kalau ada kelakar bahwa orang Minang itu hanya 1-2 hari bisa dijual orang, hari ketiga dia menjual orang, itu salah satu juga bentuk kemampuan adaptasi orang Minang memasuki suasana baru. Apakah suasana itu sebuah arena perdagangan, arena sekolah, pendidikan, atau arena birokrasi. Nah, umumnya orang Minang itu bisa melebur. Nah, kalau dia punya naluri untuk bumi dipijak, langit dijunjung itu, dia akan cepat melebur dan tidak akan menonjolkan identitas keminangannya. Saya merantau sekitar 10 tahun di Bandung itu, banyak juga teman-teman yang sama-sama menghilangkan identitas Minang ketika kita berada di kampung Sunda. Dua-duanya berbahasa Sunda, tapi lama-lama ngobrol, sakampung wak kiranya. Itu sering terjadi begitu. Nah, ketika sudah berkumpul sama Minang, kembali jadi orang Minang kental. Kalau di Bandung itu ada pasar kembang namanya, di sana orang Minang semua itu. Tapi kalau yang lewat di pasar kembang itu orang Sunda, semua yang di pasar kembang yang orang Minang itu akan menyapa dengan bahasa Sunda halus. Mangga cek, ninggalin naon, milarian naon. Itu seluruh bahasa Sunda halus keluar di pasar kembang itu, dan orang tidak tahu bahwa yang berbicara itu semua adalah orang Minang, orang Padang. Tapi kalau Anda orang Minang ke sana menggunakan bahasa Minang, semua akan menyapa, Bilo dari Kampuang, dibawa, segala macam. Nah, itulah kemampuan adaptasi orang Minang. Kalau Jakarta mungkin Blok M ya. Blok M itu orang Minang mayoritas. Tapi kalau Anda masuk dalam bahasa Jakarta, Anda akan disapa dengan bahasa Jakarta. Iya, betul. Teriak sajalah dalam bahasa Minang, Anden kemari mencari nusana mah, semuanya akan menyapa dalam bahasa Minang. Begitulah adaptasinya orang Minang. Baik, dan Sahabat Pendengar, menarik sekali berbincang kita. Ini betul-betul apa ya, saya melihat ini betul-betul sebuah kajian faktual gitu ya. Artinya ada faktanya dan juga selalu aktual, update ini ya. Karena setiap tahun itu pasti ada perantauan, pasti ada merantau gitu ya. Nah, ini di orang Minang akan selalu dituntut untuk menjadi seorang perantau yang bisa beradaptasi ya dengan lingkungan barunya, sehingga dia tidak akan pernah menimbulkan keributan, bahkan justru berusaha untuk mendamaikan. Begitulah kira-kira ya, Mbak. Baik, ini sepertinya ada di line kita coba terima ya, Mbak ya.
di 0811 6609 240. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Bang Dit. Oke, sepertinya ada kurang bagus komunikasinya di nomor ini. Silahkan dialihkan saja Pak ya. Kalau kurang bagus silahkan ke 0751 812 414 ya. 0751 812 414. Kami putus dulu yang di nomor ini ya. Oke. Baik, silahkan pendengar kalau ingin bergabung ke nomor 0751 812 414 ya. Oke, Mak, kita lanjutkan Mak sambil menanti kalau masih ada dosen kita yang bergabung. Jadi masih apa nih? Menarik Mak, menarik. Tadi ada istilah Mama mau bilang orang Minang itu karena harus berbaur gitu ya Mak ya. Iya. Harus berbaur. Dia menyuruh hilang-hilang. Nah, menyuruh hilang-hilang yang saya pahami itulah betul-betul tidak terdeteksi sedikit pun. Itu yang hilang ya. Menyuruh hilang-hilang apa lagi? Makan habis-habis. Makan habis-habis sehingga nggak tahu orang kalau kita habis makan gitulah ibaratnya Pak ya. Ini sebenarnya petua. Ketika orang Minang di rantau itu dia terpaksa melakukan hal yang mungkin tidak populer di kampungnya. Oke. Mohon dipahami, pada awal-awal merantau itu kan tidak selalu mendapat pekerjaan yang hebat, yang menghasilkan. Yeah. Dia mungkin akan melakukan pekerjaan yang di kampung itu terlihat hina. Okay. Apakah jadi tukang sapu atau ya bisa saja pekerjaan yang kasar, pekerjaan fisik. Kalau dilakukan di kampung halaman itu membuat dia merasa terhina, maka dia akan menyuruh hilang-hilang. Ya, pekerjaan tukang angke misalnya ya, tukang bersihkan gorong-gorong segala macam, pekerjaan kasar lah kira-kira begitu ya. Dan agar tidak memalukan orang kampung, dia akan menghilangkan identitasnya sebagai orang Minang. Biarlah badannya terbakar panas terik, tapi dia tidak akan permalukan kampung halaman. Bahkan yang jadi preman pun juga begitu. Dia akan malu sekali kalau ada di antara anak buahnya yang preman itu yang dari kampung halamannya. Misalnya dia jadi tokoh preman di satu wilayah, ketahuan ada perempuan nakal yang dari kampungnya, dari Minangkabau, dia akan marah luar biasa. Ya, seperti itu dia menjaga kampungnya. Karena di sana ada petuah yang lebih tua lagi. Memang arato nalah bagi, tapi malu, tidak bisa dibagi. Malu tentang kampung halaman itu tidak mau dia berbagi dengan orang lain. Jadi harga dirinya sebagai orang Minang akan melarang siapapun menghinakan kampung halamannya. Maka di sana dia menyuruh hilang-hilang itu. Dia tidak akan memperlihatkan bahwa dia mungkin kerjanya kasar, kotor, bahkan pekerjaan yang juga miring-miring ya, seperti jadi preman atau jadi begundal orang-orang Baga begitu ya. Ada cerita sekian tokoh Minangkabau yang menjadi kepala pencopet di suatu wilayah. Ya, jadi orang Baga lah gitu kira-kira ya. Tapi dia tidak mau mempermalukan kampung halamannya. Itu yang menyuruh hilang-hilang itu. Jadi dengan kata-kata ini kata kuncinya menyuruh nih Mak ya. Jadi bukan hilang gitu ya Mak ya. Bukan hilang. Artinya identitasnya tetap terasa nih. Dia sebagai orang Minang tetap diakuinya gitu ya Mak ya. Dia sebagai orang Minang tidak mau diketahui sebagai orang Minang karena pekerjaannya itu mungkin merendahkan nama baik orang Minang. Mungkin dia bersembunyi di balik identitas lain gitu barangkali ya. Maka menyuruh atau bersembunyi hilang-hilang gitu ya Mak ya. Menyuruh hilang-hilang. Tapi dalam artian harga diri dia, keyakinan dia sebagai orang Minang tetap terpelihara gitu ya Mak ya. Iya. Dia tidak mau nama Minangkabau tercoreng karena dia
Ya misalnya dia jadi tukang bersihkan tukang sedot WC gitu ya. Dia tidak akan ceritakan di mana kampung. Dia akan ceritakan di negeri yang lain. Dia bukan orang Minang begitu kira-kira. Kalau itu dianggap kotor, tapi sekarang kan enggak lagi ya. Enggak lagi. Sekarang udah tenaga profesional ya, Mak ya. Tenaga profesional. Tenaga profesional sekarang. Kalau dia tukang bersihkan gorong-gorong atau tukang sapu gitu, ketika ditanya dia tidak akan mau mengatakan saya bukan dari Padang segala macam. Begitu kira-kira. Itu yang menjaga harkat martabat Minangkabau. Begitu Bang Adit. Oke, baik. Baik, silakan di 0751 812 414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tuh terulang kembali saya menelpon. Iya, halo. Ini kurang Bu. kedengaran dengan Bu Mel lagi. Masuk Bu Mel ya? Iya. Oke, Bu Mel, kok teleponnya jadi suaranya dihilang, Bu Mel? Halo? Oke, ada sebelah. Oke. Nah, siap. Oke. Bu, tadi saya bilang Mak Datu. Iya. Maaf yang Bu ya. Oke. Tertarik sekali masalah bahasa tadi yang bukannya saya ingin lagi nelpon. Iya, Ini silakan. ada ceritanya. Ya. Gini, saya siap Nataran di Bogor, jalan-jalan ke Bandung. Iya. Tiba di Bandung saya buat teman karena ada tempat penginapan ada di komplek Prima. Jadi saya dengan bahasa Minang, dia dengan bahasa Indonesia. Iya. Itu terjadi hilang uangnya Mbak Datu. Saya enggak hilang loh. Nangis dia. Saya telepon kakak saya. Enggak, PC kawan lah hilang. Mas agak di terminal Prima Jasa. Langsung teleponnya. Tembak je PC orang kampung. Orang Minang tu. Iyo. Di pulangnya mak. Engkau ini terkompakkan dan di segi bahasa yang saya dengar tadi ya. Iya. Dan kekecian dia bahasa Indonesia di tentu. Sedang orang Minang tadi semua. Dikembalikan uangnya engkau. Nah ini segi bahasa ya. Saya tertarik sekali dengan masalah budaya Minangkabau ini. Terima kasih engkau. Iya, Bu Mel membuka rahasia ini. Iya. Saya juga punya cerita menarik nih, Mak. Terus terang. Iya. Waktu saya juga ditugaskan waktu di kampus dulu ya, Mak ya, ke satu daerah, katakanlah demikian ya. Kemudian ada di kaki lima gitulah, Mak. Ya, kan banyak ya orang kaki lima, Mak. Nah, ketika teman sebelum saya nih, yang juga dari Padang, mau belanja pakai bahasa Indonesia, Mak. Iya. Nah, nggak tahu apa-apa ini naluri juga. Pas saya datang kemudian setelah teman itu agak jauh, saya langsung karena saya dengar nih dia mengucapkan kata-kata yang ibaratnya kalau di Minang mungkin seloroh lah ya, atau kedengarannya agak sedikit kasar gitu, Mak. Nah, kita paham ya kata-kata itulah umpatan atau apa gitu. Dan bahasa Minang, langsung tahu, ini orang Minang dia. Iya. Pas nyampe langsung sapa dengan bahasa Minang. Dah, aku Barace dah. Langsung nanya dari kampung, bila tiba. Gitu ya, Mak. Jadi sampai saya dapat harga yang setengah dari harga teman yang juga orang Padang. Iya. Yang memakai bahasa di luar bahasa Minang, katakan itu. Nah, kalau ketahuan dia dari Minang, berbagai bahasa Indonesia yang logat Minang, dia malah akan dikerjain. Nah, dia bilang, Mak, saya tahu itu kan teman-teman yang dari Padang kan ya, tapi dia sosok pakai bahasa lain ya udah. Sekarang kamu ambil setengah dari itu. Nah, ini memang pengalaman pribadi menarik juga, Mak. Artinya apa? Ternyata saya melihat Mak bilang tadi, walaupun dia menyuruh hilang-hilang atau katakanlah dia dalam berusaha untuk menjadi bagian dari orang setempat itu ya dengan di bawah dipijak setelah dijong, tapi ternyata Keminangkabauan dia itu gairahnya girah Keminangkabauan itu tidak hilang ternyata gitu, Pak. Ya, kita kembali cerita Bu Mel tadi, Bang Adit. Itu memang ya kita harus akui ada beberapa oknum anak muda Minang yang merantau di masa lalu itu jadi pencopet gitu ya. Nah, ketika dia tahu yang dia copet itu orang Minang, apalagi orang dia katakan, dia orang kampung, orang lantuang dia, itu uangnya akan dikembalikan. Itu cerita Bu Mel tadi itu. Ya, sekarang rasanya tidak ada lagi pemuda Minang Rantau yang mencopet. Kalau masa lalu itu cerita yang sangat sering terjadi. Ya, dan bahkan ceritanya terkadang bukan sembarangan sampai tuanya gitu. Iya, justru yang ketua gadangnya. Ada beberapa tokoh yang pimpinan preman itu orang Minang.
memang begitu ceritanya. Masa lalu Ima ya. Masa lalu Tapi ketika orang kampungnya yang kena ya ini ya Pak Ima. Iya, ketika orang kampungnya yang kena copet itu akan langsung disuruh kembalikan itu. Iya. Orang kampung yang lantuang jelas balian. Nah, kira-kira begitu. Iya. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Tapi yang diambil di sana hikmahnya kearifan lokalnya adalah rasa Berkampung itu masih kampung itu. kental. Seperti apapun dia ya, Mak Iya. ya. Walaupun dia sudah jadi preman, sudah Iya. jadi pencopet, dia akan tetap menjaga marwah kampungnya. Minangkabau. Iya. Baik. Di 0811660920. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Ya, sama Rizal Koto. Pak Rizal Koto. Pak Rizal Koto. Oke. Mas, selamat siang, Mas. Iya. Ketika kemanakan bertemu mamaknya saya diam. Silakan Pak Rizal. Mas, Iya. laut tadi atau Batua tadi kan. Iya. Iya. Apa anak Minangkabau ya, pada umumnya kok di rantau terbuka panganannya di kampung bodohnya. Nah, itu apa tuh? Ya di rantau betul orang nggak kata tuh. Kok di rantau emang ngasui lah ya. Sehingga kalau baliknya ke rantau itu karena bodoh loh merantau itu ya. Lalu merantau kok dikira dan di kampung ya. Apa sebenarnya semua? Baik, Pak Rizal. Kita putuskan aja Pak Rizal pertanyaannya sampai ini waktu kita singkat ya. Itu menarik untuk dibahas. Mengerti Pak Rizal? Baik. Kenapa saya putus Pak Rizal? Biar ada space untuk menjawab dari Mak Tuanku. Ini menarik pertanyaan. Ini memang fakta Mak. Artinya ketika dia sampai di rantau seperti yang bilang tadi, hanya 2 hari dia yang dijual orang Mak gitu. Hari yang ketiga dia sudah di rumah gitu ya. Nah sementara di kampung sampai bertahun-tahun terkadang nggak kebuka pikiran untuk berusaha. Ini fenomena apa nih Mak? Silakan Mak Tuanku. Iya, kita kembali kepada petuah yang pertama Minangkabau itu dalam kembang jadi guru, bahwa benih itu tidak bisa berbuah kalau dia tetap di persemaian. Orang Minang itu umumnya punya 2 tempat untuk bercocok tanam itu Bung Adit. Persemaian untuk bibit itu dalam jangka waktu tertentu, padi kah namanya, cabai kah namanya, itu dibibitkan dulu dalam waktu ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, dan setelah 2-3 minggu itu dia harus pindah ke sawah atau ke ladang yang lain, apapun jenis tanamannya begitu. Kalau dia tetap di persemaian, dia tidak akan berbuah. Nah, itulah ajaran alam takambang bahwa anak itu diperintahkan, bukan diajak-ajak, tapi diperintahkan merantau supaya apa? Supaya dia mengalami peristiwa yang berbeda, mendapat pengalaman baru di tanah rantau. Benih itu kalau masih di persemaian, dia pasti tidak akan berbuah. Benih apapun, mau benih padi, benih cabai, kalau dia di persemaian, dia tidak akan pernah berbuah. Tapi dia akan berbuah kalau dia sudah masuk ke sawah, dia sudah pindahkan ke ladang. Artinya apa? Merantau itu akan menyebabkan kemampuan potensi anak itu berkembang. Kalau dia di kampung, dia akan tetap jadi benih selamanya. Begitu kira-kira Bung. Itu alami Mak ya. Tapi ini menariknya pertanyaan Pak. Kalau kita melihat tamsilnya alam atau pelajaran dalam, iya. Tapi kenapa? Kenapa? Ini pertanyaan Mak. Kenapa pas sampai di rantau seorang Minang itu begitu encer Mak ya? Iya, hanya betul. 2 hari dia yang akan kagok, akan grogi segala macam. Tapi hari berikutnya dia sudah ibarat ya lampir apa segala macam, udah kayak nggak ada masalah. Ya, hari pertama kedua dia bisa bingung, hari ketiga orang menjualnya. Kenapa ini? Nah ini kenapa? Kemudian kenapa pula nih Pak Rizal bilang ketika dia pulang kampung, katakanlah mungkin kasus COVID kemarin Mak ya, maaf ya Mak ya. Sebelum COVID mungkin dia udah berusaha nih di perantauan segala macam. Tapi begitu COVID dia pulang umpamanya gitu ya Mak ya. Kan tidak sedikit juga kita lihat Mak. Saudara kita yang dari perantauan ketika COVID harus pulang sampai sekarang ternyata masih terseok segala macam di kampung halamannya sendiri, tapi kalau di perantauan dia begitu jago. Ini tanya besar juga di seperti Pak Rizal bilang tadi, gimana? Iya, ini mungkin bisa kita kaitkan dengan teori zona nyaman. Oke.
teori zona nyaman. Zona nyaman itu cenderung menghambat potensi kreativitas dan inovasi. Ya. Zona nyaman itu menghambat kemampuan berinovasi. Kalau istilah orang psikologi, otak kanannya tidak akan berkembang kalau dia selalu di zona nyaman. Maka orang Minang itu ada petuah yang kadang-kadang bingung kita memahaminya. Sayang jo anak, lacui, sayang jo kampung tinggalkan. Artinya apa? Emang macam paradoks. Kalau Anda sayang dengan anak Anda harus memberikan ketidaknyamanan kepada dia agar dia berkembang. Sayang dengan anak dilecut-lecut. Sayang dengan kampung tinggalkan. Bukan dilecut, bukan ditinggalkan ya. Iya, bukan dilecut, dilecut-lecut, ditinggal-tinggalkan. Nah, itu kata Pusako yang mengajarkan jangan berikan zona nyaman terus-menerus kepada anak, dia tidak akan berkembang. Jangan ada di kampung terus, Anda tidak akan berkembang, kira-kira begitu. Jadi zona nyaman ini untuk anak, untuk pendidikan tidak bagus. Ya, zona nyaman itu yang rutin, yang dia merasa sudah biasa-biasa saja. Jadi tidak ada kreativitas muncul. Barangkali gitu, Bung Adit, pendapat saya. Saya pikir itu pas itu, Mak. Analisisnya, Mak. Kenapa? Karena seperti di dalam pengalaman tadi, artinya ketika dia perantauan dia tidak di zona nyaman, gitu, ya. Iya. Tapi dia walaupun memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi walaupun dia sudah sukses nih di perantauan, ketika dia kembali ke zona nyaman, kumpul lagi, Mak. Berarti emang konsep zona nyaman ya, Mak, ya, perantauan. Ada keluhan tetangga saya begini, Bung Adit. Anak saya ini, Pak Tuanku, katanya. Ketika saya lihat di kosannya di rantau rapi dia. Yes. Dia bisa masak sendiri, piringnya dia cuci. Tapi kalau dia sudah kembali ke rumah, jangankan cuci piring, bahkan mencuci serokotoknya sendiri tidak sempat dia, katanya. Ini, ya. Jadi memang konsep zona nyaman ini tadi seperti Mak, ya. Bahwa berarti kalau gitu, Mak, memang orang Minang itu anti zona nyaman. Anti zona nyaman. Anti kemapanan. Anti kemapanan. Iya. Kalau dia tenggelam dalam zona nyaman, itu kreativitasnya akan tumpul. Betul kata Pak Rijal itu. Ya. Maka ada beberapa ajaran di Minangkabau, bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini dari ajaran Islam juga ini. Ya. Boleh bertamu di tempat nenek, tempat anduang, pulang kampung, hanya 3 hari boleh. Lebih dari 3 hari dia akan merasa nyaman dan akan hilang kreativitasnya. Bertamu dimanapun, orang Minang tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau Anda mengunjungi menantu, seorang mertua, kunjungi menantu Anda, tapi menginapnya jangan lebih dari 3 hari. Nah, itu juga menghindari nanti akan muncul hal-hal negatif, bisa pergesekan, bahkan konflik. Begitu, Bung Adit. Baik, Pak Tuanku, seperti memang banyak sekali kearifan-kearifan yang terkandung di konsep perintah merantau ini, Pak Tuanku. Ya, ini baru 2 kata Pusako yang kita buka. Ada Isati dan Tahu Tua. Dan 5 bumi pijak itu di Injong ya, Mak, ya. Iya. Dan saya pikir ini masih banyak lain-lain, Mak, ya. Seperti itu tadi. Kalapau pailah kalapau kalau nggak salah ya, Mak, ya. Iya. Ikan bali beranak bali, ikan panjang bali dulu, itu nggak salah. Iya, betul. Kenapa? Pintas sudah buka tadi, kenapa harus induk samang ini? Tapi saya pikir juga masih banyak mungkin penjelasan yang lebih jauh tentang induk samang ini, kenapa di perantauan gitu ya, Pak, ya. Iya, bagaimana untuk survive juga diajarkan, banyak petuahnya untuk survive. Kali ini butuh sesi berikutnya juga, Pak, ya. Iya, mudah-mudahan kita enjoy saja di surau ini agar bisa kita gali lebih dalam kearifan ini. Iya, amin. Baik, Pak, kalau begitu, Pak, sebelum kita berpisah, sebelum kita akhiri kearifan lokal pagi ini, barangkali ada simpulan-simpulan yang ingin Mak sampaikan untuk video dibawa pulang nih, Mak, ya, untuk pendengar. Iya. Silakan, Mak. Perintah merantau seperti yang sudah kita bicarakan 2 pertemuan yang lalu, itu diperintahkan kepada bujang di Minang agar dia berkembang di rantau. Seperti benih yang harus pindahkan ke sawah, pindah dari zona nyaman. Nah, untuk merantau itu dia harus beradaptasi. Adaptasi adalah kewajiban pertama dan utama bagi perantau Minang. Maka tidak diajarkan membuat kampung Minang di rantau. Dia harus
bisa menyatu dengan rantaunya. Di Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa? Karena di rantau itu ada penguasa-penguasanya yang juga harus dihormati, budayanya yang harus dihormati. Karena laut itu sakti, rantau itu bertuah. Mari kita merantau, menyatu, melebur dengan masyarakat di sana tanpa harus kehilangan jati diri yang tetap harus dijaga. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, terima kasih Mak. Menarik sekali, saya ulangi, menarik sekali pembahasan ini karena memang membumi dan memang bisa kita lihat faktanya ya bahkan sampai hari ini. Ya, karena kalau bilang perantauan, ya siapa sih yang tidak kenal dengan perantauan orang Minang gitu ya. Iya. Yang saja jauh tahun bangau balik ke Kubangan juga ya Mak ya. Iya. Oke, itu buktikan selama ini. Ya, Dun sana pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas dengar Anda dan juga atas telepon Anda bagi yang bergabung terhadap Bu Mel dan juga Pak Rijal. Terima kasih juga Mak Tuanku sudah sempat langsung hadir ke studio. Mudah-mudahan Mak Tuanku selalu sehat walafiat ya. Amin, amin. Akan umur yang panjang, kekuatan dan juga bisa tetap masuk ke surau ini nih untuk memberikan pencerahan ke anak kemanakan yang melalui program di Padang ini. Baik, selamat mendengar sampai di sini acara Karnaval Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Karnaval Lokal.